Hal ini juga dikeraskan oleh Marx dengan kalimat lain pada tempat lain. Dua kalimat yang masyhur dalam kalangan dialektika berbunyi, susunan ekonomi menimbulkan susunan undang dan politik, serta susunan undang dan politik berpengaruh pasti pada tata kodrat jiwa manusia sebagai makhluk masyarakat. Di atas berjenis-jenis bentuknya harta, atas kehidupan dalam masyarakat, didirikan superstructure, gedung, impian, cita-cita, kebiasaan berpikir, perasaan, dan pemandangan dunia. Demikianlah manusia lahir dan dapat didikan dalam masyarakat yang berdasar atas susunan ekonomi feodalistis itu, tiada luput dari semangat undang dan politik feodalisme itu. Dan mereka yang lahir dan dapat didikan dalam masyarakat yang berdasar kapitalistis ini, tiada luput pula dari semangat undang, politik, dan kebudayaan kapitalistis itu. Tesis berada di hadapan antitesis. Undang dan politiknya tuan dalam zaman perbudakan itu jadi alat adanya undang dan politik kaum budak. Spartacus, keluarga Crassus dan Catalina membadani politik anti tuan tanah membela kaum budak dan tak berpunya pada zaman Romawi. Pertentangan kelas dalam zaman feodalisme akhirnya menimbulkan pertarungan kelas yang dahsyat antara borjuis revolusioner, Madame Roland, Fragnin, dan Brissot pada satu pihak dan kaum ningrat dikepalai oleh rajanya pada pihak lain. Akhirnya pertarungan kelas antara kaum proletar di bawah pimpinan Lenin dan Partai Bolsheviki dengan kaum borjuis di bawah pimpinan Profesor Milyukov dengan partai liberalnya dibantu oleh Kerensky dengan partai sosialisnya. Teranglah sudah bahwa sejarah manusia itu tiada kebetulan saja, sembarangan, semau-maunya saja, tufel atau eksiden saja. Juga tiada semaunya kodrat di luar undangnya masyarakat sendiri. Seperti kemauan yang maha kuasa, rohani, sejarah manusia itu berjalan menurut undang masyarakat sendiri. Nyatalah sudah sejarah manusia itu melalui garis merahnya pertarungan kelas, dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dari tingkat masyarakat perbudakan ke masyarakat feodalisme, dari sini ke masyarakat kapitalis dan dari sini naik ke tingkat masyarakat pekerja. Dalam sejarahlah mulanya berlaku tesis, antitesis, dan sintesis. Teranglah pula bahwa pertentangan dalam susunan ekonomi itu membayang pada pikiran kedua golongan yang bertentangan dalam masyarakat itu. Pada satu pihak, kaum berpunya dan berkuasa yang berpemandangan dan berpolitik mau mempertahankan undang dan tata negara yang cocok dengan keamanan harta dan kekuasaannya. Pada pihak lain, kaum tak berpunya dan tertindas yang berpemandangan, beridaman, dan bercita-cita perlawanan dengan undang dan politik yang ada. Akhirnya kalau kaum revolusioner cukup sadar, tersusun, cukup sifat dan banyak kaumnya, cukup besar pengaruhnya dan cakap pimpinannya, menanglah dia dalam pertarungan. Jadi manusialah yang membikin sejarah. Tetapi seperti kata Marx pula, bukan seperti semaunya sendiri, melainkan menurut alat yang dia peroleh dalam masyarakatnya. Kemauan Napoleon tiada bisa melewati batas yang ditentukan oleh kaum hartawan yang muda dan kaum tani yang cerai-berai itu. Kemauan Lenin tiada bisa melampaui daerah yang ditentukan oleh industri dan kemesinan Rusia yang muda remaja itu. Akhirnya, kemauan Stalin, Baja, tiada bisa mengabaikan sisa borjuis besar dan kecil di Rusia sendiri dan imperialisme besar dan kecil di luar Rusia. Barang siapa percaya bahwa seseorang yang berapapun keras kemauannya dengan pengikutnya bisa menimbulkan masyarakat baru yang melebihi daripada alat seperti pesawat, kebudayaan, dan lain-lain yang dipusakakan oleh masyarakat itu, maka yang percaya semacam itu sudah meninggalkan dunia bukti dan memasuki dunia mimpi. Utopis. Pasal 7. Bayangan masyarakat. Bagian 1. Sebagai pemandangan dunia. Bahwa bumi terletak di atas ikan. Ikan terletak di atas telur, telur terletak di puncak tanduk kerbau. Kadang-kadang lalat menggigit kerbau, maka bergoyanglah kerbau tadi. Karena ia bergoyang, maka bergoyang pula telur di ujung tanduk kerbau tadi. Dengan begitu, goyang pula ikan tadi, dan akhirnya goyang ikan tadi menyebabkan bumi kita kadang-kadang bergoyang, gempa bumi.
Beginilah seluk-beluknya bumi dan gempa menurut pandangan dunia terbikin di Minangkabau. Memang kerbau lebih-lebih di zaman dahulu di Minangkabau penting buat segala-galanya. Bukan saja kodratnya dipakai buat membajak sawah atau menarik pedati, tetapi dari puncak tanduknya sampai ke ampas yang dibuangnya itu dipakai sama sekali. Nama alam Minangkabau boleh jadi atau bukan, diambil dari kemenangan kerbaunya orang Sumatera Tengah atas kerbaunya orang dari Jawa Timur. Tetapi tiada mustahil jago-jago dari Majapahit dan kuat kebal dari Minangkabau sudah lelah berperang, buntu. Kemudian putusan diserahkan kepada cerdik pandai kedua belah pihak, boleh jadi pula Raden Panji dan Raja dari Majapahit dan Datuk-Datuk Gadang bertuah dari Minangkabau, setuju masing-masing akan takluk pada hasilnya peraduan 2 ekor kerbau. Selainnya daripada itu dalam cerita Minangkabau yang paling dicintai ialah Cinduh Mata, kerbau bernama Si Benuang mengambil bagian yang besar sekali dalam sebuah pertempuran. Begitu pentingnya kerbau itu dalam penghidupan orang Minangkabau, lebih-lebih pada masa dahulu. Penting bagi makanan, penting bagi perkakas mencari penghidupan, dan penting dalam bahaya. Sehingga kerbau itu dapat tempat yang penting sekali dalam segala persoalan yang timbul di pikirannya. Tiada heran kalau sumber dari penghidupannya itu dia anggap sebagai maha kodrat yang menahan dan menggoyangkan bumi kita ini. Kalau kita pergi ke dusunnya ipar kita yang menduduki Pulau Irian, Papua dulu ya, kita juga akan berjumpakan hal semacam itu. Pokok enau itu penting buat segala-galanya buat mereka. Tak ada yang terbuang, lagi pula sangat memudahkan hidup Indonesia Irian. Sesudah 5-7 tahun, pokok itu sudah memberi hasil yang boleh dipakai buat makanan, rumah, perkakas, atau senjata. Jadi kalau seseorang mempunyai cuma 5-7 batang enau, dari umur 1-7 tahun, bereslah hidup orang itu. 1 tahun ditebang 1 dan ditanam 1 buat gantinya. 1 pokok itu bisa memberi makan buat 1 tahun. Ijuknya buat atap rumah, rujungnya boleh dipakai buat lantai, dinding atau tembok menangkap ikan atau binatang hutan. Menanam 1 pokok yang tak perlu dilayani lagi itu bukanlah pekerjaan yang memeras tenaga dan otak. Begitu faedahnya pokok enau itu buat Indonesia Irian, sehingga pohon ini juga menjadi pokok dalam persoalan dunia dan akhirat dalam World Anschauung, pemandangan hidupnya ipar raksasa kita di pulau raksasa itu. Dalam filsafat yang terlampau digembar-gemborkan, ialah filsafat Hindu dalam Mahabharata, Upanishad dan Ramayana itu, maka kita saksikan pula bahwa isinya kitab suci Hindustan itu tak lain dan dari bayangan masyarakat mereka juga. Menurut filsafat Hindu, maka jiwa itu ialah satu barang yang terpisah sama sekali dari badan. Kalau orang itu mati, maka jiwa itu berpindah, reincarnation, kepada badan lain. Kalau dia hidup sebagai orang bijak, maka jiwa itu pindah pada jasmani yang lebih baik. Kalau dia hidup berdosa, maka boleh jadi jiwanya turun ke tangga di bawah lagi. Kalau beruntung sekali, ia tiada kembali lagi ke dunia yang dianggap busuk kotor yang mesti ditinggalkan ini. Dengan jalan pertapaan, puasa, dan menyiksa diri, jiwa yang sudah merdeka dari kotor sebab nafsunya yang kotor itu bisa terus ke nirwana. Paling malang, jiwa itu kembali ke dunia dalam badan hewan. Bermula sekali masyarakat Hindu sudah dibagi atas 4 kasta terbesar. Pertama, kasta Brahmana, ialah kasta pendeta. Kasta ini kasta tertinggi. Dari kasta inilah jiwa itu bisa melayang terus ke nirwana surga, lepas sama sekali dari dunia ini. Boleh juga jiwa Brahmana itu turun ke kasta lebih rendah. Kedua, Satria ialah kasta raja dan ningratnya. Jiwa dari kasta ini setelah orangnya mati bisa naik ke kasta Brahmana, tetapi boleh juga turun ke kasta rendahan. Ketiga, kasta Waisa yang terdiri dari golongan saudagar, magang, tukang, atau tani. Keempat, kasta Sudra ialah kasta orang jembel seperti penyama kulit atau tukang sapu jalan. Keempat kasta di atas tiada bisa campur satu sama lainnya, tiada boleh campur makan atau tidur, apalagi kawin. Kalau ada juga perkawinan, maka turunan semacam itu masuk ke dalam kasta paria, untouchable, tak boleh dipegang kasta najis katanya. Ini cuma 5 kasta terutama, sebenarnya tiap-tiap kasta itu dibagi lagi menurut pekerjaan masing-masing. Dalam kasta Brahma dan Satria terbagi-bagi pula sampai sebetulnya LK ada 3.000 kasta yang tiada boleh campur dan kawin satu sama lainnya. Dasar pisahan segala kasta itu terutama pekerjaan, tetapi juga atas kebangsaan.
Kasta Brahmana itu terutama dari turunan bangsa Arya, bangsa yang digembar-gemborkan oleh Adolf Hitler. Di sini nyata bahwa keadaan masyarakat yang terdiri dari ribuan kasta yang terpisah itu sama lainnya, itulah bayangan dalam filsafat Hindu itu. Pencarian hidup, cara mengadakan hasil itulah terutama ahli yang jadi dasar buat kasta itu. Pencarian itu tetap pada sesuatu kasta. Umpamanya pekerjaan mencuci kain, tetap pada kasta mencuci kain itu. Seseorang dari kasta menyapu jalan, umpamanya, kalau dia manut, menerima nasib, dia ada harapan sesudah mati, naik pangkat. Dia akan kembali ke dunia fana ini sebagai anggota dari satu kasta yang lebih tinggi. Tetapi di dunia fana ini tak ada harapan buat penyapu jalan tadi, buat bercampur gaul dengan seorang satria atau brahmana. Kecuali kalau puluh miliun anggota kasta Sudra dan Paria, kasta najis itu menyapu bersih semua kasta satria dan brahmana, menyapu bersih kapitalisme Hindustan itu. Ini tiadalah mustahil karena 99 di antara 100 calon suwarga dari kasta Brahmana itu hidupnya dengan membungakan uang seperti kasta Said di Indonesia ini juga. Kasta Satria berpuncak pada raja atau maharaja alias perampok gadis itu, tiada lain melainkan tuan tanah penghisap tani Hindustan, kaki tangannya imperialisme Inggris. Filsafat, pemandangan, dunia Hindu tak lain dari bayangan dari masyarakat terkutuk yang anggota pekerjaannya mesti dimanutkan masyarakat, dininabobokan, dicandul dengan janjian sesudah mati bisa naik ke kasta lebih tinggi dan kembali ke dunia ini. Kalau tukang peras lembu itu terus memeras lembu, tukang cukur terus mencukur, dan sebagainya. Bagian 2. Sebagai idaman. Berburu itu amat penting sekali buat bangsa Indian penduduk asli Amerika sebelum terdesak, terpukul, teramtas, terbunuh oleh bangsa Eropa yang meninggalkan negerinya di Eropa karena perasaan merdeka baik dalam politik atau agama. Berburu itu mengambil tempo, tenaga, dan pikirannya bangsa Indian, juga satu pekerjaan yang menambah kekuatan dan menimbulkan minat yang baik. Berburu itu menimbulkan perasaan kolektif, sosial, tolong-menolong, gotong royong, sebab perburuan itu mesti dijalankan bersama-sama, bertoboh. Kekuatan badan dan kekuatan moral masyarakat Indian yang acap mengagumkan kita dan musuhnya, lahirnya dari pekerjaan berburu itu pula. Dari perburuan yang berhasil, orang Indian mendapat makanan dan pakaian, dan rumah dari kulitnya dan sebagainya. Tak heran kalau pekerjaan berburu itu menjerat pikiran dan idaman sehari-hari. Dia terpaut pada lapangan negerinya dan perburuannya. Maka surga yang diidamkannya tak lain melainkan keterusan dari lapang dan pekerjaan yang berguna, sehat, dan memberi kesukaan itu. Surga buat dia ialah padang yang penuh dengan bison yang besar dan gemuk. Janganlah Tuan pembaca marah, tetapi periksalah surga yang Tuan idamkan itu. Kalau Tuan seorang Kristen, bukankah surga Tuan itu bayangan dari zaman bila agama Tuan lahir? Bukankah Tuhan dan malaikat yang bertingkat-tingkat itu tergambar pula pada masyarakat masa itu? Raja di puncaknya dan ningrat dari bermacam-macam pangkat di bawahnya. Kalau Tuan seorang Islam, bukankah surga Tuan juga bayangan dari masyarakat dan bumi Arab? Bukankah air Zam-Zam dalam surga itu barang yang luar biasa di gurun pasir benua Arab? Bukankah bidadari yang matanya seperti mata merpati itu idaman Arab dan Badui itu terutama? Sadarlah Tuan dan jangan marah dan dogmatis. Pakailah pikiran nushter, jernih. Lihatlah sekitar Tuan saja, bukankah verampuan suatu barang yang nomor wahid buat Tuan Said turunan Nabi Muhammad SAW? Begitu penting ini barang, sampai ketika 2 kali saya lalui dan singgah di Mesir, kaum ibu masih disimpan baik-baik di antara 4 batu tembok, tak boleh keluar, yang keluar mesti dikudungi betul-betul, tak boleh manusia lain. Orang Islam pun melihatnya. Bagian 3. Sebagai impian. Made in Java, catatan Raffles menurut sumber yang dipercayai waktu itu dari berbagai pihak. Menurut Jayabaya yang hidup pada kira-kira 800 tahun, maka hari depannya tanah Jawa dinujumkan pada 1738 tahun Jawa, 1801 tahun Masehi, ramalan. Pada tahun ini Surakarta lenyap, tempat kedudukan pemerintah pindah ke Katanga. Kota ini pun kelak akan musnah dan pemerintah pindah ke Karangbaja pada tahun Jawa 1870 atau tahun Masehi 1933. Ini nujum gagal.
1877 tahun Jawa, 1940 tahun Masehi, ramalan, pada tahun ini kedudukan pemerintah akan pindah ke Kediri kembali. Orang Eropa datang, kutip tanda, sesudah menaklukkan Jawa akan mendirikan pemerintahan pada tahun Jawa 1822 atau tahun Masehi 1945. Nujum ini pun meleset. 1887 tahun Jawa, 1950 tahun Masehi, ramalan, Raja Keling mendengar penaklukan itu oleh orang Eropa, mengirimkan laskarnya dan akan mengusir orang Eropa dari Jawa. Sesudah dikembalikan tanah Jawa pada orang Jawa sendiri, Raja Keling akan kembali ke negerinya. Mana Raja Keling itu? 1947 tahun Jawa, 2010 tahun Masehi, ramalan, pemerintah Jawa Nasional baru pindah ke Karangbaja. Sebab ini pun tempat yang Malang pindah lagi ke Waringin Kuba, dekat Gunung Amartalaya. Ini terjadi pada tahun 1947. Semua nama sekarang tak ada. 2027 tahun Jawa, 2090 tahun Masehi, ramalan, pada tahun ini tanah Jawa akan lenyap sama sekali. Semua nujumnya sampai tahun 1942 gagal, meleset sama sekali. Tenungan Pak Belalang Belaka. Dari jempol mana Jayabaya hisap lagi kejadian tahun 1947 dan 2027? Tentu ini juga tak akan terjadi. Jawa tak akan lejap. Jayabaya hidup dalam masyarakat yang goyang dan bumi yang goyang. Kerajaan pada masa itu tak ada yang tetap dan peletusan gunung seperti sekarang sering terjadi. Naik turunnya sesuatu kerajaan dan peletusan gunung yang memisahkan Sumatera dan Jawa ialah menurut Babat Jawa, memberi sedikit suluh pada pikiran Jayabaya yang selalu melayang-layang itu. Seorang geolog yang cerdas pun atau ahli politik yang pintar tak berani menentukan tempo yang pasti itu. Buat sesuatu kejadian, tiap-tiap keadaan itu berseluk-beluk, kena-mengena dan berubah dari hari ke minggu, dari minggu ke tahun. Tak ada satu manusia bisa menujumkan kejadian bumi atau politik lebih dari tempo yang singkat sekali. Kalau bukti membenarkan sesuatu nujum itu, perkara ini boleh dianggap kebetulan, accident belaka. Tetapi sebagai impian yakni bayangan yang liar dari masyarakat kita ini dan akibat pengaruh Hindu yang tebal melekatnya, ingat Raja Keling, contoh yang di atas masyhur dan masih dipercaya itu, tak ada salahnya kalau dikutip sepenuhnya. Pasal 8. Masyarakat dan seni. Bagaimana bergantungnya seni itu pada masyarakat itu sekarang sudah lebih umum kita ketahui di Indonesia ini daripada beberapa tahun dahulu. Tiadalah seni itu kita anggap lagi suatu barang yang semata-mata hasil idaman, impian, dan ketukangan seorang ahli seni. Melainkan kita sudah insyaf bahwa seni itu bayangan masyarakat, walaupun kadang-kadang jauh melebihi keadaan masyarakat itu sendiri. Di sini juga ada perlantunan. Begitulah pula mestinya sifatnya seni tulen itu. Masyarakat menggambarkan idaman dan cita-citanya seni. Seni yang lama-kelamaan mempunyai undangnya sendiri pula, seperti semua ideologi, paham lain-lainnya mempunyai undang sendiri. Juga seni itu mempengaruhi, sepatutnya memperbaiki masyarakat itu kembali. Masyarakat Indonesia pada zaman purbakala pun sudah menimbulkan ahli arca, sculpture. Tidak saja di atas Gunung Dieng, dipertemukan Kali Progo dan Elo, di Kediri, Bali, Sumatera, Borneo, dan semenanjung Tanah Malaka, kita bertemukan bermacam-macam patung yang menggambarkan idaman dan cita-cita yang berdasarkan Hinduisme dan Buddhisme. Tetapi lama sebelum itu bangsa Indonesia sejati dengan kayu atau bambu sudah bisa menggambarkan idaman masyarakatnya yang berdasarkan dynamism dan animism. Sekejap kita memandang pada patung kayu atau bambu nenek moyang kita itu, seperti sekarang sisanya di Pulau Nias, di Batak, atau Toraja, kita sudah tahu bahwa patung itu menggambarkan hantu yang murka atau semangat yang baik. Sang hantu murka mesti dibujuk, diumpan dengan makanan dan disembah. Semangat yang baik itu mesti diperdekat, diminta pertolongannya dengan kurban atau sembah. Demikianlah juga dari pagi sekali dalam sejarah dunia ini. Idaman, pemandangan filsafat dan cita-cita masyarakat kita ini sudah dibayangkan pada syair dan pantun yang berlainan, kata dan susunannya daripada pembicaraan biasa. Tari menari pun yang terutama sekali digemari oleh bangsa Indonesia purbakala di seluruh kepulauan Indonesia dan Kamboja, seperti juga di Siam serta di Birma, tiada lain dari bayangan masyarakat purbakala itu. Sekarang di tengah bangsa Indonesia yang hidup dalam dunia kemodalan, perniagaan, dan advertensi, sudah timbul pula seni baru
yang cocok dengan permintaan kapitalisme. Pada papan istimewa atau batu tembok di kota-kota besar atau dekat stasiun, kita melihat gambar yang menarik hati atau menggelikan. Pabrik bata menggambarkan sepatunya dengan niat supaya orang membelinya. Pabrik batra menggambarkan kebaikan dan kecantikan barang-barangnya. Begitu baik, kuat, cantik dan murah, janganlah si pemakai kiranya membeli pada pabrik lain lagi. Pabrik jintan mengeluarkan gambarnya yang maksudnya buat memberi keyakinan pada pembeli bahwa tak ada di dunia ini obat sakit perut yang lebih manjur dari jintan itu. Pada beberapa contoh terakhir ini sudah lebih nyata lagi bahwa tidak saja seni itu berkenaan dengan masyarakat, tetapi juga nyata perhubungan seni itu dengan pencarian hidup. Art for art. Seni itu cuma buat seni saja, bukan buat mencari uang. Susah kalau tidak mustahil didapat dalam dunia himpit-menghimpit, sikut-menyikut dan tolak-menolak buat mencari makan ini. Cuma pada zaman depan di mana pertanggungan hidup itu sudah menjadi pertanggungan bersama, dan seni itu sudah menjadi gambaran masyarakat semacam itu, di sini ahli seni, orang yang betul berdarah seni dengan sepenuh hati, pikiran dan semangatnya bisa menjalankan talent, retaknya. Pada zaman ini bisa terjadi perpaduan kehidupan dan seni. Kehidupan buat seni, dan seni buat kehidupan. Pada masyarakat yang primitif, tingkat sederhana sekali, perhubungan seni dengan masyarakat itu lebih nyata daripada masyarakat yang sudah tinggi pesawat dan kebudayaannya. Di masyarakat tingkat sederhana itulah nyata sumbernya seni itu. Saya sendiri tiadalah ahli dalam hal seni itu. Tetapi ahli seni membandingkan benarnya kalimat di atas ini dengan bermacam-macam seni daerah di seluruh kepulauan Indonesia. Menurut pemandangan saya yang terbatas itu, erat sekali dan nyata sekali perhubungannya Tätigkeit, Marx, pekerjaan, perbuatan hari-hari dari beberapa suku bangsa Indonesia ini dengan tari, nyanyi, pantun, dan syairnya. Saya pikir tiada susah kita mencari perhubungan antara menanam, menyabit, dan menumbuk padi dengan tari, nyanyi, dan pantun yang bersangkutan. Gerakan badan ketika menumbuk padi terutama, kuat lemahnya gerakan, tempo antara satu gerak dengan gerak lain, pendeknya, yang dalam seni dikatakan ritme dalam pekerjaan itu, pindah kepada gerakan badan ketika menari, kepada suara ketika menyanyi atau berpantun dan bersyair. Tari, pantun, dan syair yang berhubungan dengan pertanian tidaklah susah dicari di Indonesia. Lebih-lebih di mana seni itu sampai ke puncak, ialah di Jawa dan Bali. Saya memang sudah lama berniat hendak mempelajari wayang lebih dalam, tetapi sekarang belum ada kesempatan. Serba sedikit tentu saya ketahui perkara itu. Walaupun saya seandainya lebih tahu, lebih dalam mengetahui perkara wayang, tentulah tiada di dalam buku ini, ataupun pasal ini saya mesti memberi uraian. Kalau buat yang berhubungan dengan pasal dan buku ini, saya pikir sudah cukup dikemukakan yang di antara kaum terpelajar, juga umum, diketahui bahwa wayang itu bukan berasal Hindu, melainkan kepunyaan Indonesia. Perhatikan sejarahnya wayang Purwa, baca Dr. Haze. Kedua, wayang itu berhubungan dengan perusahaan bersawah dan animisme, ialah pemuliakan arwah nenek moyang, dewa atau memanggil dan minta pertolongan, nasihat atau pimpinan batin pada arwah itu dalam mara bahaya. Jadi wayang, bayang, memang tepat berarti suatu bayangan masyarakat nenek moyang bangsa Indonesia, walaupun bukan arti semacam ini yang dimaksud nenek moyang kita, melainkan bayangan boneka di atas kain layar, clear. Kewajiban ahli seni Indonesia Muda, saya pikir, ialah buat mempelajari perhubungan antara wayang dengan arti bayangan masyarakat dengan mempelajari masyarakat itu sendiri. Perkara yang mesti diperiksa, saya anjurkan, pertama, berapa jauh wayang sebagai seni Indonesia Tulen, yakni wayang pada zaman sebelum Hindu, menggambarkan masyarakat itu. Kedua, berapa jauh cerita dalam wayang bisa memberi jawab atas pertanyaan yang penting buat seorang Indonesia, apa sebab pada pra-Hindu, Indonesia asli itu lebih praktis, matter of fact, atas bukti lebih berniat, lebih berani memulai pekerjaan baru walaupun besar bahayanya dibanding dengan bangsa apapun di dunia pada masa itu dan dibanding dengan Indonesia sendiri semenjak bercampur dengan bangsa asing. Baca Weltgeschichte dan sebagainya. Ketiga, berapa jauh cerita dan sejarah wayang bisa mengemukakan hal, fakta yang nyata dalam masyarakat pra-Hindu itu, seperti teknik dan ekonomi yang menjadi sebab, maka, pertama, dinamisme dan animisme Indonesia Tulen bisa didesak ke sudut sekali oleh Hinduisme, Buddhisme,
dan Islamisme, walaupun dinamisme dan animisme itu sampai sekarang pun belum hilang dan selama kepercayaan mustahil sekali bisa hilang. Kedua, kenapa para satria dalam cerita Indonesia Tulen bisa diganti, didesak ke sudut atau diperolok-olokkan, Petruk, Gareng, dan Semar oleh cerita Hindu dan Arab, sedangkan satria Indonesia ialah pemimpin dari masyarakat sebenarnya? Pertanyaan di atas mudah ditambah banyaknya, susah menjawab, dan mesti banyak sekali mengambil tempo. Selain dari itu, pekerjaan seseorang pemeriksa akan percuma buat kemajuan Indonesia kalau semangat dan penjuru memandang point of view dari si pemeriksa tak lebih dari seorang terpelajar luhur penyusun Aceh Woordenboeken. Edeler Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Semangat mesti semangat orang merdeka yang mencari perubahan baik dan penjuru mesti sudut masyarakat Indonesia dan keperluan Indonesia, bukan semangat seorang Hussein Jayadiningrat walaupun ia seorang prof. Bahan buat diperiksa tiada sedikit, tetapi sudah didapat. Sejarah wayang dari semua macam wayang di seluruh Pulau Jawa mesti dibandingkan dengan cerita suku Indonesia asli yang kurang sekali atau sama sekali tiada dipengaruhi Hinduisme dan Arabisme. Cerita atas dongeng yang didapat seperti di negeri Batak, Dayak, atau Toraja, niscaya banyak bisa memberi keterangan atau suggestion, petunjuk. Sebab masyarakat Batak, Dayak, dan Toraja yang Tulen tentu tak berapa bedanya dengan Jawa Tulen, Jawa Prahindu. Kita tak boleh lupa bahwa Indonesia Dayak umpamanya tiada kurang kepandaian tentang besi dari bangsa manapun di Asia sebelum diajar Eropa modern. Dan pekerjaan mengayau buat mencari kepala manusia itu tiada boleh disalahkan menurut moral yang diajarkan oleh agama saja. Pekerjaan itu mesti diperhubungkan dengan masyarakat Dayak, iklim, cacah jiwa, ekonomi, dan kepercayaan pada dinamisme dan animisme. Kepala itu menurut kepercayaan asli ialah pusatnya kodrat. Mengumpulkan kepala berarti mengumpulkan kodrat. Bahwa wayang yang dipengaruhi cerita Hindu ataupun Arab, sebaliknya dari menambah kecerdasan intelek dan meninggikan inisiatif itu sudah lama jadi keyakinan saya. Bangsa Hindu yang tetap tinggal di sini pada zaman dahulu kala sudah tentu membawa kebudayaan Hindustan. Kasta sistem tiada akan longgar dan sudah mestinya dipererat. Kasta yang tertinggi ialah Brahmana dan Satria, sudahlah tentu dimonopoli penjajah bangsa Hindu, yang sedapat-dapatnya mereka jaga ketulenannya. Sedangkan saudagar, tukang, dan tani Hindu di Hindustan sendiri itu sudah dianggap seperti Waisya dan Sudra, apalagi pula saudagar, tukang, dan tani Indonesia yang tiada tahu bahasa Sanskerta atau lain bahasa Hindustan. Karena kedua kasta Hindu penjajah tadi tentu kecil golongannya dibanding dengan bangsa Indonesia, maka penjajah Hindu mesti cari tali yang erat buat menetapkan keadaan Hindu di atas Indonesia itu. Tal itu didapat pada agama, kebudayaan, dan bahasa. Ketiganya mendapat pokok yang baik seperti benalu mendapatkan pokok langsat, kalah langsat karena benalu, seperti pepatah adat Minangkabau, yang berarti tamu yang mengalahkan yang punya rumah. Benalu menghisap zat yang diambil dengan susah payah oleh urat dan daun pokok langsat buat membesarkan dan menguatkan pokoknya sendiri. Si penghisap terbantah kuat dan besar, si terhisap seperti pokok langsat jadi layu. Begitu halus hisapan dan tindasan yang dijalankan oleh penjajah Hindu dengan jalan agama, kebudayaan, dan bahasa dengan memakai wayang sebagai perkakas, sampai dengan tiada ketahuan. Cerita Hindu dalam masyarakat Hindu di Hindustan memakai bahasa Hindu Tulen, disangkanya cerita oleh orang Indonesia. Pokok benalu di dahannya pokok langsat itu dipandang dari luar berupa pokok langsat juga. Begitulah orang Indonesia ialah kasta Sudra yang mesti Jawa dengan bahasa kromo dan lutut lemas. Pertanyaan yang dimajukan dengan bahasa ngoko kepadanya menganggap kasta Ningrat dan pendeta Hindu itu bangsanya sendiri. Semua yang terjadi di Hindustan dalam cerita Mahabharata itu terjadi di Jawa. Orang Indonesia menganggap bahwa Hanuman itu bertapa dekat Gunung Merbabu. Kali Serayu digali oleh Bima, dan sebagainya. Hilang matter of fact, hilang bukti kenyataan, hilang Nuxterheit, hilang kenyalangan mata. Sejarah tiada lagi menaiki kecerdasan intelek, melainkan sebaliknya. Tiada lagi menaikkan semangat dan inisiatif, melainkan melemahkan. Jayabaya menanti-nanti Raja Keling buat memerdekakan Jawa. Begitu yang rakyat Indonesia sampai sekarang masih terlalu percaya sama pertolongan luar itu. Tiada lagi ia mau menyingsingkan tangannya sendiri.
Di zaman Prahindu, ia menyingsingkan tangan dan pandang sebagai suluhnya dengan mata terbuka, nukter, buat merantau sampai lebih dari 2/3 keliling bumi. Wayang sebagai pendidik rakyat jelata boleh jadi tiada bisa menyamai gambar hidup, tetapi tiada pula boleh dimasukkan ke museum bulat-bulat begitu saja. Dipakai yang baik, dibuang semua yang busuk. Buat penulis, gamelan dan suasana di sekitarnya tiada caranya di dunia ini. Gerakan badan dalam tari serimpi rasanya mengangkat kita dari dunia fana ini. 5 derajat dalam lagu Jawa sering menimbulkan perasaan sedih, halus, dalam, dan gaib. Keberatannya barangkali sebab terlalu halus buat perjuangan. Wayang seluruhnya kalau dibaharui diperhubungkan dengan yang baik dari gambar hidup dan cerita modern, mungkin bisa dipakai pendidik murba nasional. Tetapi semuanya membutuhkan talent dan tempo. Pasal 9. Perkenaan dan perlantunan antara benda dan bendanya masyarakat. Pertama, dahulu saya tunjukkan antara benda, masyarakat, dan pikiran, paham. Kedua, bagaimana masyarakat mengenal paham. Pengenaan maksud saya ialah yang mempunyai satu arah, umpamanya dari kiri ke kanan. Tetapi perlantunan mempunyai 2 arah bertentangan, ialah dari kiri ke kanan dan kemudian dari kanan ke kiri. Sekarang saya akan tunjukkan perkenaan dan perlantunan di antara benda dan benda dalam masyarakat itu sendiri. Saya peringatkan lagi lebih dahulu. Berapa perkara yang dianggap sebagai benda, barang yang nyata, sebagai dasarnya paham dalam masyarakat itu. Bagian 1, sifat bumi dan iklim. Bagian 2, bentuk pesawat. Bagian 3, keadaan ekonomi. Bagian 4, kelas berpolitik, lihat muka 118. Bagaimana keadaan ekonomi mengenai undang dan politik, 3 mengenai 4, sudah pula diuraikan dengan panjang lebar. Lihat pasal benda masyarakat mengenai pikiran, muka 123, bagian 1, lihat halaman 127. Tinggal lagi yang akan dibicarakan pengenaan dan perlantunan antara 3 perkara pertama, bermula yang penting dalam masyarakat itu. Pertama, sifat bumi dan iklim. Kedua, bentuk pesawat. Ketiga, keadaan ekonomi. A. Sifat bumi dan iklim mengenai bentuk pesawat. Juga idealis Hegel ada perhatikan kena mengenanya sifat bumi dan iklim yang terkhusus dengan masyarakat. Tetapi materialisme Marx tentulah lebih jitu melaksanakan perkara yang semacam ini. Kata Marx pada salah satu tempat, kira-kira, sifat bumi dan iklim yang terkhusus itu tiada saja jadi alat adanya, condition makanan, tetapi juga jadi alat adanya pesawat buat menghasilkan makanan itu. Jadi menurut Marx, makanan dan pesawat itu amat bersangkut dengan keadaan bumi dan hawa atau iklim pada bagian bumi itu juga. Kalau dalam bumi itu tak ada besi atau tembaga, maka penduduk bumi itu tentulah tak bisa mengerjakan besi atau tembaga buat dijadikan perkakas. Penduduk semacam itu akhirnya tiadalah bisa memakai perkakas besi atau tembaga buat berburu, memotong sagu, atau membajak dan buat membikin rumah serta pakaian. Perkakas yang lazim tentu tiada akan bisa lebih tinggi dari batu dan kayu. Walaupun bangsa Indian, penduduk asli Meksiko tak kurang sopan dan gagah perwira dari Cortes dan Laskar Spanyol yang menyerbu ke Meksiko itu, Laskar Indian kalah dalam peperangan mati-matian. Sebab yang terutama dalam kekalahan itu ialah ketiadaan kuda di Meksiko dan Amerika seluruhnya. Kuda sebagai kodrat perkakas dalam pertanian, pengangkutan, dan peperangan adalah lebih kurang seperti kerbau Minangkabau terkhususnya dan Indonesia umumnya pada contoh di Meksiko juga. Sifat bumi dan iklim membentuk pesawat dan penghidupan. Pada bagian bumi terlampau sejuk seperti di kutub utara atau selatan, penduduk tak akan sampai ke tingkat pertanian. Pencarian hidup tak akan lebih dari memburu, menangkap ikan, atau memelihara binatang seperti bangsa Eskimo. Kalau tak ada pula besi atau tembaga di dalam tanahnya, maka ikan itu cuma bisa ditangkap dengan tangan saja, atau ditombak dengan tombak batu atau sumpitan. Ikan atau burung bisa ditangkap dan buah-buahan boleh dipetik. Kalau orang Indonesia yang datang dari Asia Tengah itu tiada membawa kepandaian membuat perkakas dari tembaga atau besi ke kepulauan ini, sudah pasti bahwa mereka tiada akan pedulikan perkakas lain dari yang dipakai ipar kita di Irian atau di Ulu Pahang, di Malaya, atau di pegunungan di Pulau Luzon itu sampai pada masa ini.
Tiadalah subur atau kurusnya tanah semata-mata yang menentukan kemajuan masyarakat dan pesawat ekonominya. Kemajuan itu pada masa dahulu kala timbul pada iklim sedang, tiada terlalu sejuk dan tiada terlalu panas, seperti di daerah Sungai Kuning di Tiongkok, Sungai Indus di Hindustan, Sungai Nil di Egypte, dan Sungai Yufrat dan Tigris di Mesopotamia. Di sini dari tingkat ke tingkat kemajuan dalam hal pesawat buat penghidupan, kebudayaan, dan pertahanan mulanya berlaku. Atas kemajuan yang diperoleh pada tingkat bermula, pada iklim sedang dan tanah mengandung logam seperti tembaga dan besi itu, atas kemajuan itulah berdirinya kemajuan dunia zaman kita ini. Indonesia asli merantau ke Kepulauan Indonesia membawa pengetahuan yang sudah tinggi juga tentang pesawat, pertukangan, pertanian, dan ilmu bintang. Kepandaian itu tiada hilang karena bisa dilaksanakan. Pulau-pulau Indonesia yang besar dan subur ini yang penuh dengan sungai besar-besar lagi pula mudah diperhubungkan satu dengan lainnya oleh Indonesia asli dengan menyeberangi lautan. Perpisahan disebabkan pegunungan yang tinggi atau hutan belukar lebih menyukarkan perhubungan satu tempat dengan tempat yang lain daripada perpisahan disebabkan lautan, yakni kalau perkakas sampan sudah ada. Karena mudahnya perhubungan, maka lama-kelamaan orang Indonesia dari perantau di daratan, nomaden seperti bangsa asalnya, yailah bangsa Tartari menjadi perantau di lautan. Pelayaran yang mulanya barangkali dari semenanjung Malaka ke Sumatera saja, dari tepi ke tepi sungai, dari muara ke hulu sungai saja, lama-lama jadi pelayaran dari pantai ke kepulauan Indonesia ini. Akhirnya menimbulkan pengetahuan, keberanian, kebiasaan, dan keminatan menyeberangi dua samudra terbesar di dunia ini. Sifat bumi dan iklim Indonesia pembentuk perkakas buat Indonesia asli, perkakas terpenting buat kehidupannya. Perahu memakai cerdik. Perahu ini walaupun berapa lebarnya lautan dan besarnya gelombang, boleh dibilang mustahil bisa tenggelam. Pesawat membentuk keadaan ekonomi. A. Perkakas pesawat. Bukan satu atau dua buku, melainkan beberapa buku seorang ahli pesawat mesti menulis buat menguraikan sejarahnya perkakas yang dipakai manusia dalam riwayatnya lebih dari 500.000 tahun itu. Berapa ribu tahun mesti berlalu dan berapa tingkat yang mesti didahului oleh perkakas batu sampai ke perkakas tembaga. Dari tembaga ke besi. Beberapa perubahan yang diderita oleh perkakas besi itu baru sampai jadi maha mesin atau mesin raksasa di zaman sekarang. Buat melaksanakan teori di atas ini, yakni pesawat membentuk ekonomi, terpaksalah dan lebih dari cukup. Malah lebih terang kalau kita ambil perubahan perkakas yang nyata kelebihan, yang melompat dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Kita kembali ke zaman tengah di Eropa. Kita masuki satu guild, satu kongsi pertukangan. Kongsi para tukang besi umpamanya. Kongsi ini banyak sekali mempunyai aturan, statuten, yang mesti diikuti oleh anggotanya masing-masing. Semua aturan itu boleh kita pelajari sekarang, karena ada tertulis dengan nyata dan masih disimpan. Berlainan dengan sejarah kita. Memang dalam segala dala yang mengandung sejarah barat itu, di zaman Yunani sampai sekarang, betul-betul sejarah, hal yang terjadi, barang yang ada, bukan impian tak senonoh seperti di negeri kita. Saya lebih suka mengambil contoh yang ada di Indonesia, tetapi apa boleh buat, keterangan yang saya peroleh tiada cukup dan tiada syah, tetapi boleh dikatakan pasti bahwa di beberapa bagian Sumatera seperti Minangkabau, Aceh dan Palembang, di Jawa pada masa Pajajaran dan Majapahit, golongan tukang besi itu ada sederhana tinggi derajatnya dalam pergaulan dan ekonomi. Sejarah mengatakan, kaum pandai atau empu ialah pandai besi yang dari Pajajaran diterima dan diperlindungi oleh Majapahit. Tetapi aturan, statutan, mereka dan tata kerja, work program mereka, perkara hasil, harga, upah dan sebagainya yang tertulis yang dipakai oleh kaum pandai itu perhubungan pemimpin dengan anggotanya, kepala dengan pekerja sejawat atau muridnya, lirling, dan aturan antara satu pertukangan besi, apar namanya di Minangkabau, dengan pertukangan lain atau dengan pemerintah, tiada saya peroleh. Zaman tengah. Bagaimana juga perkakas yang dipakai oleh kongsi tukang di Eropa pada zaman tengah, tak ada berapa bedanya dari yang dipakai pandai besi kita pada masa itu. Perbedaan barangkali sekali didapat pada bentuknya atau jenis perkakas. Tetapi persamaan juga pasti ada. Semua perkakas boleh diangkat dengan tangan. Lain dari itu, besi sama dipadu dengan api dihidupkan dengan arang atau kayu.
Sama diembus dengan blaze black, dua pompa kembar di Eropa dijalankan dengan ari. Besi panas sama ditempa dengan martil yang diangkat dengan tangan. Zaman sekarang, APAR itu bukan lagi pondok atau rumah kecil, melainkan gedung besar. Bukan satu atau dua, gedung dari beton penuh dengan mesin raksasa. Dengan Bessemer Method, udara itu ditiup dengan keras. Besi juga dilebur dengan listrik yang ditimbulkan oleh pabrik listrik yang besar. Martil penimpa besi tiada lagi martil yang diangkat dengan tangan. Martil uap steam hammers sekarang bukan lagi 1 atau setengah kilogram, melainkan sampai 125.000 kilogram. Perkara hak milik. Anggota Kongsi Tukang di Eropa atau Pandai Besi Indonesia juga mempunyai sendigi perkakas itu, martil, bahan, dan arang. Tetapi kompleks atau gabungan pabrik pada masa sekarang buat membikin baja atau membikin mesin sendiri, itu bukan lagi kepunyaan seorang. Modal buat kompleks pabrik yang sampai berjuta-juta rupiah itu, buat bahan yang berjuta-juta rupiah pula. Buat motif force, kodrat jalankan mesin seperti uap atau listrik yang mahal pula, modal buat pembayar buruh, mandor, tukang, insinyur, dan administratur yang berjuta-juta rupiah pula, tiadalah keluar dari kantong seorang atau dua orang lagi, melainkan dari golongan orang bernama kaum kapitalis. Tiada ada di antara golongan yang pegang andil atau pegang modal, bernama debenture holder, pegang surat bunga uang, yang bisa bilang ini martil sayalah yang punya. Tiada satu bagian satu biji paku pun yang dimiliki seseorang, melainkan semua yang mengeluarkan modal itu memiliki semua perkakas mengadakan hasil itu. Begitu juga tidak lagi satu orang memiliki hasil yang keluar, satu jarum pun, melainkan semua hasil itu ialah buat semua pemegang andil atau pemegang surat debenture, surat terima bunga uang, tetapi yang nyata tidak bermilik ialah satu golongan besar yang dulu berpunya, yakni buruh, proletar tak berpunya. Buat menjadi buruh proletar tak berpunya, maka Pak Tani atau si tukang zaman tengah mesti dimerdekakan dalam dua hal, yakni merdeka dari kongsinya dan merdeka dari atau lepas dari perkakasnya, artinya dihilangkan perkakasnya. Kewajiban revolusi borjuis ialah menimbulkan kemerdekaan semacam ini. Sekarang si proletar tak berpunya, merdeka pula menjual tenaganya ke pasar yang merdeka. Di sini dia dengan ribuan teman sejawatnya, merdeka tawar-menawar dengan kaum modal, kaum yang mempunyai segala-galanya. Perkara kemerdekaan dan kepandaian. Tukang besi pada satu kongsi tukang di Eropa atau pandai besi di Majapahit atau Minangkabau ialah seorang merdeka, seorang yang dihargai dalam masyarakat. Walaupun pada masyarakat Majapahit kaum pandai itu cuma masuk kasta Waisya, kasta ketiga, ia ada mempunyai kedudukan yang baik juga. Pandai besi zaman Majapahit atau Minangkabau yang mendapat keris yang kuat artinya sama dengan pendapat atau inventor, insinyur pembentuk kapal terbang atau kapal silam zaman sekarang. Keris itu adalah senjata luhur zaman Sriwijaya dan Majapahit, seperti kapal terbang dan kapal silam zaman sekarang. Kalah menangnya perang pada masa itu, selain dari semangat dan moral kebatinan, tergantung pada kuat dan jitnya keris seperti sekarang, terutama pada kuat dan jitnya kapal udara dan kapal silam itu. Tukang besi zaman dahulu itu ialah seorang yang berinisiatif sendiri, merdeka sendiri dalam hal membentuk-membentuk. Begitu di Eropa, begitu pula tentu di Indonesia. Rahasia melebur besi, kepandaian membentuk senjata yang maha tangkas, tersimpan dalam otak pandai besi. Walaupun pekerjaan anggota kongsi tukang di Eropa ialah tukang di Indonesia, memangnya seorang tukang, seorang berpikir mengubah dan membentuk. Tetapi si proletar buruh tak berpunya ialah seorang yang tiada boleh berpikir, berinisiatif, mengubah dan membentuk. Inventor dan si insinyurlah yang mengubah dan membentuk, mesinlah dan si insinyur yang mengubah dan membentuk, mesinlah yang menjalankan, dan si buruh jatuh pada golongan mesin yang tak bernyawa itu pula. Skill, yakni tukang atau pandai, pada zaman dahulu bertukar dengan dexterity, keawasan ketika menjaga mesin di zaman sekarang. Si buruh cuma buat mengawasi mesinnya saja. Mesinnya tak boleh berputar terlampau lama atau kurang lama. Lebih-lebih dia mesti jaga supaya tangan, kaki atau lehernya sendiri jangan terputar oleh mesin itu. Merdeka pada zaman dahulu berganti jadi budak mesin zaman sekarang. Perkataan division of labor, pembagian kerja. Pada permulaan sekali dari sejarah manusia sudah terjadi division of labor itu, yakni antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Yang pertama kerjanya berburu atau menangkap ikan, yang di belakang tinggal di rumah melakukan pekerjaan rumah, memasak, bertenun, menjahit,
mencuci, menjaga anak, dan lain-lain. Pekerjaan yang pertama adalah lebih berat dan berbahaya dari yang kedua. Walaupun banyak di antara kaum ibu yang berani, tetapi ada temponya tiap-tiap ibu dalam kelemahan sendiri, ialah dalam keadaan mengandung dan menjaga si anak yang lemah. Lagi pula, pembagian kerja yang besar terjadi dalam sejarah manusia, yakni pertanian dan kerajinan. Pertanian dilakukan di sawah, ladang atau kebun, dan mempunyai pusat pergaulannya di desa. Kerajinan dilakukan di kota atau bandar. Tentu ada juga Pak Tani melakukan kerajinan di rumahnya, seperti membuat bajak, jala, dan seterusnya. Tetapi pada tingkat masyarakat yang lebih tinggi, pembagian kerja itu lebih umum, karena dengan pembagian kerja itu hasil berlipat ganda. Seorang yang umpamanya pencahariannya berhubungan dengan sepatu saja, tentu pengetahuannya tentang bahan buat sepatu itu, seperti kulit dan benang, tentang bentuk yang disukai atau tidak lagi, tentang pasar dan langganannya, dan banyak perkara lain-lainnya, lebih tinggi dari seseorang yang menjalankan 13 ambakt, 13 macam pekerjaan. Si spesialis yang mengerjakan sesuatu, teristimewa itu, tangannya lebih cepat dan tepat, serta matanya lebih tajam. Pada zaman manufaktur saja, ialah zaman di antara kongsi tukang, gilde, dan industri, kemesinan, pembagian kerja itu sudah pesat sama sekali. Arloji saja umpamanya, seperti diuraikan beberapa ribu bagian. Kunci, per, sekrup, plat, dan lain-lain. Seseorang kerjanya lain tidak dari mengerjakan bagiannya saja. Bagian lain dia tak perlu ketahui. Kemudian semua bagian itu dipasang oleh seorang yang kerjanya memasang saja. Pada zaman sekarang, pembagian kerja itu lebih dilanjutkan lagi. Kapal terbang itu umpamanya terbagi atas beberapa ribu bagian pula. Tiap-tiap bagian dikerjakan pada pabrik atau mesin istimewa. Dengan begitu, hasilnya bertimbun-timbun, mass production. Yang menjadi alat adanya pembagian kerja itu pertama cacah jiwa. Kalau penduduk sesuatu negara atau tempat masih jarang sekali dan standard of living-nya, takaran hidupnya masih rendah sekali, maka keperluannya tentulah sedikit sekali pula. Umpamanya desa Anu cuma 2-30 saja penduduknya. Pada masa lebaran, hari raya, cuma 4-5 orang saja yang memakai sepatu. Sesudah habis lebaran, sepatu tadi terus disimpan baik-baik sekali buat dipakai di tahun depan. Satu kongsi sepatu yang datang buka pabrik sepatu dengan cara mass production, kalau mesti bergantung pada langganan dari desa Anu ini saja, tentu akan segera terpaksa gulung tikar. Dia bisa mengadakan 100 sepatu dalam 1 jam umpamanya. Jadi belum lagi menyamai mass production Amerika. Tetapi pembeli kemana dicarinya? Kedua, dan inilah yang berhubungan dengan pasal ini, kemajuan perkakas. Umpamanya seorang warga Republik Indonesia berinisiatif berdarah industrialis atau dagang, baru pulang dari Amerika tiba di salah satu kota besar di Indonesia. Si Indonesia pulang dari Amerika tadi mempunyai segala-gala, dari kepandaian sampai keuangan. Dia periksa dengan teliti dan yakin bahwa perusahaan kapal terbang dengan cara mass production akan bisa memberi untung. Uang ada atau gampang boleh dipinjam dari Bank Nasional umpamanya, karena namanya peminjam itu baik. Langganan pasti banyak dan tetap, ialah dari tentara, kongsi kapal terbang, dan lain-lain. Memang buat teknik dan pengetahuan rakyat jelata, buat dagang, pengangkutan, lebih-lebih buat pertahanan negara, industri kapal terbang itu penting sekali. Pemerintah Republik Indonesia memberi izin leluasa sekali. Tetapi ada 2 perkara yang kurang dan satu berhubungan erat dengan yang lain. Pertama, mesin bukan mesin kapal terbang itu sendiri yang bernama aero engine, tetapi mesin mesti bikin aero engine ini pula. Kedua, aero engine itu sudah barang yang sulit, apalagi mesin ibu yang mesti melahirkan aero engine itu. Dia menoleh ke kiri kanan, memang dia bertitel insinyur dan berdarah praktik. Dia masuki pabrik dan bengkel Indonesia. Memang dia berpengaruh karena keluaran dari keluarga hartawan dan politikuan. Tetapi dia cuma berjumpakan pasir, kempak, martil, semuanya kecil-kecil. Pekerjaan tidak bisa dijalankan dengan lekas.
Tetapi dia aktif, berinisiatif, divided, memang berpandangan jauh dan cinta pada bangsanya. Dia mau lekas, mau naikkan bangsanya dari bangsa di bawah sepatu bangsa lain, sampai jadi bangsa yang duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan bangsa manapun juga di kolong langit ini. Dia jumpakan para pembesar negeri, anggota parlemen sampai menteri keuangan, serta anggota keluarga, bekas teman sekolah, kawan separtai atau sahabatnya. Akhirnya dia dapat perjanjian dari yang berpengaruh, berkuasa, beruang. Kalau pasal uang sama sekali tak akan menjadi keberatan, kami akan bantu. Si nasionalis tadi bukan seorang bertitel insinyur saja, dia seorang yang praktis. Dia berpikir terus, walaupun setelah 4 atau 5 bulan atau setahun pun akan didapat mesin ibu buat bikin aero engine. Tetapi di mana dia peroleh ratusan, ribuan banyaknya buruh, tukang, opsikater, dan insinyur yang berpengalaman buat menjalankan pekerjaan masing-masing bagian dengan efisiensi, ialah perkataan Amerika pula yang sudah jadi pedoman dalam semua pekerjaannya. Berapa lama buruh halus dan kasar yang penting itu, dia mesti dilatih dalam teori dan praktik, supaya jangan banyak waste, ialah tenaga, tempo, dan barang yang dibuang-buang karena kekurangan kepandaian dan pengalaman. Insinyur nasionalis Indonesia tadi insaf sekali akan division of labor pada industri baru beralasan mass production seperti pada industri kapal terbang itu. Dia tafakur dan insaf, beberapa perkakas, pesawat berhubungan dengan division of labor dan beberapa keduanya ini mempengaruhi ekonomi. Walaupun banyak syarat yang ada padanya, dia mesti menunda idamannya jauh lebih lama daripada yang dikehendakinya. Sekarang dia yakin bahwa walaupun bangsanya sudah merdeka dalam politik, kaya dengan uang dan hasil bumi, tetapi masih rendah sekali dalam hal pesawat dan industri besar. Dia berbisik, Majapahit tak bisa meninggalkan pusaka lain dari Kampak dan Palu, sebab memang pada zaman itu tak ada perkakas yang lebih tinggi di seluruh dunia ini. Tetapi Belanda, kalau dia tidak memikirkan untung yang lekas dan banyak didapat saja dengan gula atau teh, barangkali sudah tentu dia tak akan mengalami kejadian yang sudah-sudah. Indonesia tentu akan punya perkakas heavy industry dengan semua bagian, skilled atau unskilled labor, buruh halus atau kasarnya. Perkara sosial pergaulan. Mudah kita menggambarkan pergaulan antar pekerja dan pemimpinnya pada zaman di masa perkakas masih digerakkan dengan tangan. Mudah kita gambarkan satu gilda di mana pekerjaan dan pemimpin pekerja bersama-sama pada satu tempat. Bercakap-cakap dalam keadaan duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Tinggi rendah cuma terbawa oleh pengetahuan dan batinnya si pemimpin, bukan karena kelahiran bangsawan atau kekuasaan uang. Si pemimpin bukan orang yang jatuh dari langit seperti raja, melainkan orang yang dipilih kaum pekerja di antara pekerja sendiri, buat mengawasi keperluan bersama menurut aturan, statutan, yang ditentukan dan dimufakati pada pekerja. Betul, pada kira-kira abad ke-15, pertentangan semakin tajam antara pekerja dan pemimpin yang menjadi kaya, lebih-lebih di Jerman, dan tak kurang hebat di Inggris antara master dan journeyman atau yeoman. Tetapi pertentangan itu di Inggris berakhir dengan pengawasan, supervision, dan pemeriksaan kontrol dari kaum masters. Dan lagi bertambah majunya pesawat pula yang berakhir kepada kemesinan dan kepabrikan. Pada masa belakang ini, peraturan gilde, perkongsian tukang berganti dengan trade union, perkumpulan kaum pekerja, pada satu pihak dan perkumpulan majikan pada pihak lainnya. Gambaran pergaulan para pekerja dengan pemimpinnya pada zaman gilde plus abad ke-13 dan 14 berlakon paternal, bapak dan anaknya, pada masyarakat Tionghoa yang memang cocok dengan dasar pelajaran Guru Kung. Sisa peraturan gilde, tong namanya dalam bahasa Tiongkok Selatan, masih bisa kita lihat di kota-kota Tiongkok ataupun Indonesia. Membikin tong buat tolong-menolong di antara satu-satu golongan pekerja memang sudah jadi darah daging Tionghoa. Di mana suasana politik ada kejam, maka tong kaum pekerja tadi menjadi perkumpulan bersifat politik. Dr. Sun Yat-sen dengan Kuomintangnya banyak mendapat bantuan politik dari tong yang jadi masyhur karena campur merobohkan kekuasaan Manchu itu. Kumpulan itu bernama Kolahue, Hue juga berarti tong,
maka pada sesuatu kumpulan pekerja itu masih bisa kita saksikan perhubungan yang paternal, seperti bapak dan anak itu. Mereka masih makan dan minum bersama-sama. Beda pemimpin dengan anggota adalah seperti perbedaan antara yang lebih tua, lebih berpengalaman, dan juga lebih berani dengan yang masih muda. Tiada susah bagi kita buat menggambarkan perhubungan para pekerja dengan ketuanya pada satu apar di Minangkabau, atau pertukangan besi atau kapal di Tanah Jawa. Lebih kurang seperti bapak dengan anak itu juga, atau saudara tua dengan saudara mudanya. Tetapi bagaimana perhubungan itu pada zaman ini di mana martil beratnya 125.000 kg, pipa minyak di Palembang sampai 300 km panjangnya? Kemesinan zaman sekarang, kapitalisme modern tidak lagi berupa kongsi atau perkumpulan, melainkan dari kongsi, company sudah naik ke dasar yang lebih lebar jajahannya, dan banyak pekerjaannya ialah sindikat. Dari sindikat yang masih kurang terpusat dan teratur atau rationalize itu, dia naik ke atas jadi trust. Dari trust ke combined trust, ialah gabungan dari beberapa trust tidak saja di antara yang ada dalam negeri, tetapi juga gabungan dengan beberapa trust di luar negeri sendiri. Misal, sudah ada di Indonesia, menoleh kita ke perusahaan yang terpenting dalam banyak teknik perniagaan dan politik dunia, ialah minyak tanah. Buat teknik, minyak adalah jiwanya mesin, menjalankan mesin. Buat perniagaan, dia mengadakan untung yang besar dan tetap. Sebab itu, ia jadi minyaknya politik nasional dan internasional kaum kapitalis, lebih-lebih yang sudah sampai berbentuk imperialis. Royal Dutch, sebagaimana yang terkenal di seluruh dunia, Koninklijke Nederlands Petroleum Maatschappij namanya dalam bahasa Belanda, didirikan pada tahun 1890. Pada tahun 1912, kongsi ini bergabung dengan kongsi minyak Inggris di Borneo bernama Shell. Gabungan minyak Belanda Inggris ini sendiri tiada mengurus perusahaan minyak, melainkan mencari dan mengawasi uangnya dari lebih 100 Dutch Maatskappij cabangnya. Royal Dutch inilah satu contoh dari sistem Amerika bernama holding company, kongsi pengikat. Royal Dutch, kongsi pengikat inilah walaupun dia tak mengurus perusahaan yang jadi puncak seluruh industri minyak di Indonesia, di antara cabangnya yang masyhur juga bernama BPM. Ia kini yang menggali, boren, minyak, dan menyaring minyak, raffinaderien. Anglo-Saxon CP, kongsi Inggris dengan NI Tanks Tomboat CP, mengangkut dan membagikan minyak tadi. Asiatic Petroleum CP menguras penjualan di Asia Timur. Kantor pusat dari Royal Shell tadi ialah di London. Kita semua kenal akan Deterding seorang Belanda sebagai kepalanya. Kantor pusat dari BPM ialah dahulunya di Den Haag. Mesin dan perkakas yang dipakai buat menggali, membersihkan, dan mengangkut minyak ke seluruh pelosok dunia ini tiada lagi terbikin pada satu apar ditempa dengan tangan seperti di Minangkabau atau Majapahit, melainkan didatangkan dari seluruh pelosok dunia setelah melalui bermacam-macam tingkat perusahaan kemesinan pula. Dari tanah tambang ke besi kasar, dari besi kasar ke baja, dan dari baja ke mesin. Boleh jadi tanah tambangnya diambil di Kuba, besinya atau bajanya digembleng di Amerika, dan mesinnya dibikin di Amerika atau Inggris. Perusahaan minyak tiada lagi lokal pada satu daerah kecil saja atau nasional, melainkan sebab pesatnya kemajuan pesawat sudah betul-betul internasional. Keuangan buat menjalankan perusahaan yang berdasarkan internasional ini tiada lagi keluar dari kantongnya anggota atau kepala kongsi, melainkan dari beberapa bank negara atau bank seseorang, dari seluruh penjuri dunia pula, terutama Inggris dan Belanda. Bersangkutan dengan hal ini, maka tiadalah kita dapati pergaulan para buruh dengan pemimpinnya di masa tengah di Tiongkok atau pada masa Majapahit. Buruh halus dan kasar Indonesia tiadalah bisa lagi duduk atau makan bersama-sama Tuan Deterding. Tiada saja antara tempat berjauhan, tetapi antara kedudukan sosial dalam masyarakat zaman sekarang ada berjauhan seperti bumi dengan langit. Kalau ada perhubungan antara tuan besar dengan kuli di pabrik atau galian minyak, maka perhubungan itu biasanya dijalankan oleh tingkat yang menghubungkan tangan tuan besar dengan kepala kuli. Atau kata yang lain dipakai yang menghubungkan mulut tuan besar dengan telinga kuli ialah perkataan Gadverdomme. C. Perlantunan. Sudah diterangkan pada bagian A, perkenaan sifat bumi dan iklim sebagai perkakas, dan pada bagian B, A, B, C, D, E, perkenaan perkakas dengan keadaan ekonomi. Sekarang akan ditunjukkan perlantunan di antara ketiga perkara itu. Pada gerakan pertama, kita lihat arah gerakan itu dari sifat bumi dan iklim menuju ke pesawat, dari sini menuju keadaan ekonomi.
Perlantunan antara sifat bumi dan iklim dengan perkakas juga ada, tetapi hal ini nanti akan dibicarakan. Sekarang kita akan perlihatkan arah membalik dari keadaan ekonomi ke pesawat, dan dari pesawat ke sifat bumi dan iklim. Pada gerakan pertama kita saksikan, sifat bumi dan iklim, jadi alat adanya condition pesawat, dan pesawat jadi alat adanya keadaan ekonomi. Pada gerakan membalik kita akan saksikan, keadaan ekonomi akan jadi alat adanya pesawat, dan pesawat akan jadi alat adanya sifat bumi dan iklim. Kita sekarang sudah sampai pada keadaan ekonomi yang bersifat kapitalis. Hal ini oleh semua yang berpolitik sudah umum diketahui di Indonesia. Surat kabar dan berjenis-jenis perkumpulan sudah cukup membicarakan hal ini. Dua sifat dari peraturan ekonomi kapitalis, dua sifat yang berkenaan dengan pasal ini, saya akan kemukakan di sini. 1. Penghasilan liar, anarchy in the production. 2. Persaingan atau konkurensi. Pada zaman pramonopoli, sebelum monopoli zaman sekarang, maka penghasilan liar itu umum sekali. Satu industrialis tak tahu menau dengan kapitalis lainnya, walaupun senegara. Banyaknya hasil perusahaannya dan harga barangnya ia tetapkan sendiri. Dia tiada rembukan tentang banyaknya hasil dan harganya itu dengan kawannya. Pada zaman yang umumnya zaman monopoli ini, terutama Amerika beberapa perusahaan bergabung. Gabungan ini menentukan banyak hasil dan harga barang buat seluruh gabungan, serta banyak hasil dan harga barang buat masing-masing perusahaan yang bergabung. Jadi dalam monopoli itu, anarchy in production, penghasilan liar sudah jadi plan production, penghasilan dirancang, diatur lebih dahulu. Tetapi terhadap monopoli lain, baik dalam ataupun di luar negara, penghasilan liar itu masih bersih maharajalela. Satu monopoli tiada berembuk dengan monopoli lain tentang berapa hasil atau harga yang dia mau adakan. Akibatnya atau sejajar dengan penghasilan liar tadi ialah persaingan yang hebat. Pada zaman yang di Inggris dinamai free trade, persaingan itu pesat sekali dan dimuliakan sekali oleh seseorang kapitalis dan pujangganya ahli ekonomi. Kata mereka, persaingan mati-matian itu mengadakan hasil terbanyak dan termurah. Seperti dalam alam, Darwin punya struggle for existence itu jadi alat adanya hewan dan anggotanya yang lebih baik. Begitulah pertarungan mati-matian dalam lapangan ekonomi itu. Pesawat itu, teknik itu jadi kuku dan taringnya. Selain dari faktor lain-lain seperti pimpinan, susunan, penjualan, dan sebagainya, pesawat itulah yang jadi kunci kemenangan. Pesawat ini memukul pada dua pihak. Dia menoleh ke penjuru kapitalis saingan. Saingan yang mempunyai mesin yang obsolet, kolot, kurang cepat dan kurang efisien, kurang mencukupi, mesti kalah oleh mesin yang lebih cepat dan mencukupi, lebih efisien. Harga barang yang dihasilkan yang belakang ini lebih murah dan tahan dan lebih bagus. Pada pihak yang lain, si kapitalis menoleh kepada buruhnya. Makin tinggi gaji buruh, kalau dibanding dengan harga mesin, ialah makin rendah untungnya. Makin tinggi harga mesin kalau dibanding dengan bayaran gaji buruh, makin tinggi untungnya. Seperti kata Marx, makin tinggi capital structure, susunan kapital, makin besar untungnya. Contoh dari Marx dikeluarkan dari jembatan keledai saja. Sudah 20 tahun lebih disimpan dalam otak. Maaf kalau ada kesalahan. Angkanya saya bikin sendiri. Andaikan 5 modal. Mesin, rupiah. Gaji buruh, rupiah. Jumlah modal, rupiah. Surplus value atau nilai lebih, 100% gaji buruh, rupiah. Untung 50% nilai buruh rupiah. 50, 50, 100. 50, 25. 70, 30, 100. 30, 15. 80, 20, 100. 20, 10. 84, 16, 100. 16, 8. 90, 10, 100. 10, 5. Andaikan 5 modal itu kepunyaan seorang kapitalis. Yang satu ialah modal kebun kapas, 2 untuk membersihkan kapas, 3 untuk memintal benang, 4 untuk menenun kain, 5 untuk mencat jumlah 5 modal, Rp 500. Jumlah untung Rp 63. Pukul rata untungnya Rp 63 per 5 sama dengan Rp 12,6. Modal 1 yang mesinnya seharga 50 Rp kurang Rp 12,4. Modal 2 yang mesinnya seharga 70 Rp kurang Rp 2,40. Modal 3 yang mesinnya seharga 80 Rp lebih Rp 2,60.
Modal 4 yang mesinnya seharga 80 Rp lebih Rp 6,60. Modal 5 yang mesinnya seharga 90 Rp lebih Rp 7,60. Untung pukul rata Rp 12,6. Jumlah modal 1 dan 2 kurang Rp 14,80 dari pukul rata, ialah Rp 12,60. Jumlah modal 3, 4, dan 5 lebih Rp 14,80 dari pukul rata, ialah Rp 12,60. Dengan kenaikan modal mesin dari 80 ke 84 ke 90, naik pula kelebihan untung dari untung pukul rata, dari Rp 2,60 ke Rp 4,60 dan ke Rp 7,60. Tentu pemakaian mesin ada batasnya, harga mesin tak bisa sampai ke 100 Rp. Ini berarti tak memakai buruh lagi. Tetapi dalam batas ini, memang kenaikan modal mesin berarti kenaikan untung dari untung pukul rata. Di atas dimisalkan 5 modal kepunyaan seorang kapitalis. Artinya sama kalau 5 modal ini kepunyaan 5 orang berlainan kapitalis. Karena 5 kapitalis ini pun masuk satu kaum atau kelas. Selagi tajam balik tertimbal, tak ujung pangkal mengena, kata kapitalis. Pesawat baru itu memukul kedua pihak, kepada saingan, dan kepada kaum buruh. Tiada heran kalau kapitalis selalu mendekati inventor, pendapat. Pada tiap-tiap perusahaan besar juga terdapat laboratorium yang modern dengan inventor atau calon inventor yang cerdas. Memang pemakaian invention, pendapat baru itu, pada zaman monopoli ini ada terbatas, tidak lagi seperti pada masa free trade. Pesawat baru itu tetap tinggal jadi perkakasnya kapitalis buat menewaskan musuh saingannya atau kaum buruh. Sedikit panjang kita menyimpang di atas, tetapi tiada bisa dihindarkan. Sekarang kita kembali pada pangkal persoalan. Ekonomi menjadi alat adanya pesawat, dan pesawat menjadi alat adanya bumi dan iklim. Dalam keterangan di belakang yang rupanya menyimpang tadi, sudah termasuk kepastian bahwa keadaan ekonomi jadi alat adanya pesawat. Siapa yang melihat film yang banyak sekali memberi pelajaran itu, saya maksud Edison the Man, dia bisa pastikan bagaimana keadaan ekonomi. Di sini juga mengandung arti sempit, ialah keadaan ekonomi Edison sendiri dalam perusahaan listrik kepunyaan dan di bawah pimpinannya itu, memaksa dia mendapat pesawat yang baru. Begitulah juga tiap-tiap perusahaan dengan laboratoriumnya, mencoba membentuk pesawat yang baru yang bisa mengadakan hasil lebih banyak, lebih cepat, lebih mufah, dan lebih tahan serta bagus. Perang itu bengis, memusnahkan jiwa muda, jiwa sehat kuat dan berani dan banyak mengandung pengharapan buat masyarakat. Memusnahkan harta berjuta-juta, memperdalam dendam kesumat satu negara dengan negara lain, tetapi satu negara yang berperang dengan rakyat negara lain itu tak kenal mengenal satu sama lainnya. Janganlah pula bermusuhan. Bala hidup semacam itu, syukur, di antara orang Indonesia tidak sedikit yang mengerti, sudah tidak dianggap lagi sebagai kemauan Tuhan. Perang itu semata-mata kemauan dan perbuatan manusia, dan boleh dikehendaki dan diberhentikan oleh manusia pula. Perang tidak lain melainkan penjelmaan persaingan ekonomi yang terakhir, buat merebut pasar, merebut bahan, dan merebut tempat buat menanam kapital sendiri, dengan aman dan untung banyak. Perang ialah bentuk terakhir dari persaingan ekonomi. Disinilah pula terbentuk sejelas-jelasnya kebenaran bagaimana keadaan ekonomi itu, baca, persaingan kapitalisme, membentuk pesawat membunuh. Ratusan otak yang maha cerdas di Asia, Amerika, dan Eropa pada ketika saya menulis buku ini dipakai oleh pemerintahnya masing-masing buat mendapatkan kapal terbang yang lebih cepat terbang, cepat berputarnya, dan berat serta jitu menembaknya. Tank yang maha cepat, maha kebal, dan maha tangkas tembakannya. Kapal penempur yang maha kebal dan maha dahsyat tembakannya. Kapal selam yang bisa paling lama di bawah laut dan paling jitu tembakannya. Kini saya mau teruskan uraian saya pada arah terakhir, di mana pesawat menjadi alat adanya sifat bumi dan iklim baru. Bukankah keadaan bumi Jepang sebetulnya berubah sesudah tunnel, tembusan, terowongan di bawah laut di antara Jepang dan Korea diadakan? Bukankah keadaan bumi Inggris dan Eropa akan berubah kalau sekiranya idaman Napoleon lebih dari 100 tahun lalu dijalankan? Bumi Indonesia pun berubah. Rawa besar-besar di Sumatera Timur yang dahulu dengan nyamuk Anophelesnya, musuh besar bangsa Indonesia, sekarang sudah jadi tanah yang subur, di mana penduduk berkembang biak. Bumi Indonesia niscaya akan bisa berubah. Ya, dibentuk baru sama sekali. Tunggulah dengan sabar. Begitu juga negeri Belanda, pesawat sudah cukup maju sehingga laut pun sudah ditukar menjadi daratan. Tiada mustahil lagi bahwa iklim bisa dibantah.
Di mana iklim tiada memberi hujan, pesawat sudah bisa mengadakan hujan itu. Iklim itu sudah bisa dibantaskan, dan kalau menurut teori saja dan teknik saja, sudah bisa dibentuk. Sifat dan iklim itu tiada lagi sifat yang tidak bisa dirubah, melainkan sifat di bawah daerah perkakas. Cuma sang tempo saja sedikit meminta kesabaran. Pasal 10. Ikhtisar. Buat membulatkan perlantunan dan perkenaan antara beberapa benda dasar masyarakat dengan tata jiwa, idaman masyarakat itu, saya beri ikhtisar di bawah ini. Bagian 1. Perlantunan besar antara masyarakat dan paham. Mula-mula sesuatu masyarakat itu jadi alat adanya, condition, paham, dan sampai pada satu tingkat, mata paham tadi melantun menjadi alat adanya masyarakat baru. Khususnya pada permulaan, sesuatu masyarakat yang timbul pada sesuatu bagian bumi yang mempunyai sifat dan iklim yang tentu, mengadakan sesuatu macam pesawat, sesuatu macam ekonomi, dan sesuatu macam kelas yang berpolitik negara. Masyarakat semacam itu menjadi alat adanya tata jiwa, pemandangan, idaman, dan impian dunia masyarakat itu. Pada satu ketika, tata jiwa, pemandangan, idaman, dan impian dunia masyarakat itu jadi melantun menjadi alat adanya kelas berpolitik, ekonomi, pesawat, ya, bumi dan iklim yang semuanya baru. Misal pertama, masyarakat feodal Prancis sebelum tahun 1789 menjadi alat adanya paham revolusioner, dan paham tadi pada tahun 1789 melantun menjadi adanya masyarakat borjuis atau kapitalisme. Misal kedua, masyarakat semi-kapitalistis di Rusia sebelum 1917 menjadi alat adanya paham komunistis, dan paham ini akhirnya cukup mendapat pengikut buat mengadakan masyarakat Soviet Rusia. Bagian 2. Perlantunan kecil. Sifat bumi dan iklim yang menjadi alat adanya perkakas itu menjadi alat adanya keadaan ekonomi, yakni perhubungan manusia dalam sesuatu cara penghasilan. Sampai ke tingkat ini, dengan perantaraan kelas yang berkuasa, arah perkenaan tadi membalik menjadi alat adanya perkakas baru dan sifat bumi dan iklim yang baru. Misal, keadaan kapitalis menimbulkan persaingan antara satu kapitalis dengan kapitalis lain, dan perbantahan antara kapitalis dan buruh. Persaingan dan perbantahan itu jadi alat adanya perkakas baru yang lebih efisien. Perkakas itu sekarang sudah sampai ke tingkat begitu tinggi, sampai sudah bisa menjadi alat adanya bumi baru. Ikhtisar ini sebetulnya sudah termasuk pada bagian 1 di atas. Ditulis di sini guna buat melebarkan arti benda dari masyarakat. Bagian 3. Perkenaan, satu arah. Sifat bumi dan iklim jadi alat adanya pesawat. Pesawat itu jadi alat adanya perhubungan ekonomi. Perhubungan ekonomi itu jadi alat adanya kelas yang berkuasa. Dua perkakas ini, yakni perhubungan ekonomi dan undang serta politik kelas yang berkuasa, menjadi alat adanya tata jiwa beberapa kelas dalam masyarakat itu. Tata jiwa itu akhirnya menjadi alat adanya pemandangan, cara berpikir, idaman dan impian dunia beberapa kelas dalam masyarakat itu.